Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik sallim ajmain. Allahumma fariqal furqan munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi Ramadan wa a'id alaina wa alaikum wa ala jami'il muslimin sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam zaidin la muntaqisin radin ghairu sahidin mujtami'in la mutafarriqin wa marzuqna wa iyyakum wa a'idna alaina wa alaikum sinin adidah wa awam madidah fi khair wa lutuf wa afiyah. Allahumma marzuqna wa iyyakum husnal khatimah, amin ya rabbal alamin. Pada perjumpaan kali ini kita membahas masalah khusus mengenai Idul Fitri yang berkaitan dengan Idul Fitri, supaya bisa menjadi bekal bagi kita untuk menyambut Idul Fitri ini. Karena Idul Fitri ini, malam Idul Fitri ini malam yang sangat istimewa. Ada 5 malam yang pasti diterima doa di situ. Di antaranya malam Idul Adha dan malam Idul Fitri. Ada hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri yang perlu kita persiapkan, mengenai sunnah-sunnah, tata cara menghidupkan malam Idul Fitri dan lain semacamnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, dalam keterangan banyak disebutkan perkara-perkara yang menerangkan mengenai keistimewaan dari Idul Fitri. Di antara sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan bagi seseorang yang mau hadir berangkat besok pagi sholat Idul Fitri, ini yang perlu kita pahami, termasuk poin pertama yang harus kita pahami ketika seseorang itu mau berangkat Idul Fitri. Minas sunnah an yahruj ilal id masyiyah. Yang sangat sunnah itu berangkat menuju ke Idul Fitri itu jalan kaki, dan berjalannya itu cari jalan yang lebih jauh, cari jalan yang lebih jauh jaraknya, cari jalan yang sekiranya lebih jauh jangka tempuhnya. Itu sunnah. Pulangnya nanti lewat di jalan yang berbeda, cari jalan yang lebih dekat. Itu sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyian, berjalan kaki lebih afdal. Gimana caranya sekiranya bisa mendapatkan kesunahan ini? Kalau sangat jauh, misalkan masjidnya sangat jauh, sampai berjarak 1 kilo, kalau bisa berjalan, gimana caranya? Berangkat subuh atau ya apa? Atau kalau memang harus menaiki kendaraan, ya apa sekiranya parkirnya itu jangan sampai pas di depan masjid. Ambillah sunnah berjalan kaki sebisa mungkin. Misalkan masjidnya ada di sini, kita bisa parkir di ujung kampung sana, kita jalan masuknya lewat sini, nanti pulangnya lewat sini. Misalkan seperti itu. Usahakan seperti itu. Ambil sunnah ini sebisa mungkin. Itu sangat sunnah. Terus yang perlu diperhatikan juga, ketika kita mau berangkat sholat Idul Fitri, ini ada perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu sunnahnya itu sebelum berangkat ke masjid, wa an yakula qabla an yahruj syai'an, makanlah sedikit sesuatu sebelum ke masjid. Itu Idul Fitri. Sedikit sesuatu. Paling afdalnya makanan yang harus dimakan ketika seseorang mau berangkat sholat Idul Fitri itu apa? Kurma. 3 biji, 5 biji atau 7 biji.
Atau kalau nggak ada kurma, makan nasi secukupnya. Kenapa kok harus makan? Biar membedakan. Bahasanya puasa sudah selesai, sekarang kita masuk di hari raya. Itu sunnah. Jadi Rasulullah begitu. Rasulullah dulu makan kurma sebelum sholat Idul Fitri, itu makan kurma. Jadi seperti itu. Jalan ini tata caranya lewat jalan yang jauh, karena terus nanti pulangnya lewat jalan yang berbeda. Karena Rasulullah itu seperti ini. Rasulullah itu yuhibbut tahaluf fil masyi, katanya. Rasulullah itu senang kalau berjalan tuh lewat di jalan yang berbeda. Misalkan tadi kita lewat jalan sini, pulangnya lewat jalan yang sini. Jadi gitu. Karena apa? Kasratul khuta. Kenapa Rasulullah kok cari jalan yang lebih jauh juga ketika mau sholat Idul Fitri atau setiap kali ke masjid? Rasulullah begitu. Karena apa? Kasratul khuta. Banyak langkah yang kita langkahkan untuk menuju ke masjid itu akan menjadi saksi bagi kita nanti hari kiamat. Dan juga banyak dalam hadis-hadis yang lain diterangkan kan ya, siapa yang berjalan ke masjid akan Allah bangunkan banallah bi kulli khatwah, setiap langkahnya itu akan Allah bangunkan ghusran fil jannah, gedung di surga. Jadi itu langkah-langkah yang akan membawa kita dari sunnahnya Nabi. Jadi langkah-langkah itu kalau kita kerjakan secara sunnah akan nyebabno kita itu ditarik yang surga Allah Subhanahu wa taala, sesuai dari nas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang sangat penting, yang sangat sunnah yang harus dikerjakan besok hari ketika mau Idul Fitri. Malam harinya, malam hari dari Idul Fitri itu sangat dianjurkan untuk dihidupkan dengan ibadah. Kadang orang ini ibadah apa? Kadang orang ini sibuk nata jajan ya, kalau mau Idul Fitri noto jajan. Apa kok ndak wis wingi-wingi jajane ku ditoto? Kenapa kok ndak dari kemarin-kemarin jajan itu disiapkan? Kok harus malam Idul Fitri? Jadi malam Idul Fitri itu malam istimewa. Jangan sampai kita ketinggalan. Karena apa? Seperti diterangkan bahwasanya Allah itu dalam setiap hari, dalam setiap malam dari bulan Ramadan itu Allah bebaskan sekian ribu orang yang itu terancam masuk neraka. Lalu ketika di malam terakhir bulan Ramadan, yaitu malam hari ini, nanti malam, apa? Allah akan bebaskan sebanyak hitungan dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Misalkan setiap hari Allah itu membebaskan 10 ya, jaminan bagi setiap orang yang beribadah setiap malam dari bulan Ramadan, 10 dibebaskan. Orang yang sudah terancam masuk neraka akan dibebaskan 10 kali lipat. Dirimu, anakmu, atau 10 orang 10 hitungan. Kalau 10 berarti selama 30 hari berarti 30, ya kan ya? Oh enggak, kalau 10 300. Jadi seperti itu. Kalau 10, kalau 1000. Dalam hadis itu banyak versi, ada yang ngomong 70, ada yang ngomong 1000 dan lain semacamnya. Loh, itu di akhir hari bulan Ramadan, nanti malam ini, karena sudah malam terakhir, nanti malam itu sudah malam Syawal, tapi malam-malam akhir dari Ramadan sampai sholat maghrib nanti. Dan Lailatul Jawais, malam-malam pembebasan, malam-malam apa kalau bahasanya orang sekarang itu apa ya, big sale besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala, free ongkir dan lain semacamnya. Ya, Masya Allah, ini yang nyaksikan sering belanja online kayaknya ini. Malam pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1000, ya sebanyak 1000 sampai 30 hari berapa? Jadi begitu. Itu. Ada ulama yang menyebutkan itu hitungan itu bukan hitungan pasti aslinya. Allah memberi gambaran hitungan sekian, Allah memberi gambaran hitungan sekian. Itu hanya perumpamaan supaya kita itu ada sesuatu yang bisa masuk kepada akal kita. Wabil haqiqah hasilnya lebih banyak dari itu. Jadi seperti itu. Masya Allah. Nah, itu nanti malam. Terjadinya itu nanti malam. Bahkan disebutkan apa? Yustahab, dianjurkan, sangat disunahkan seseorang itu an yagum lailuh kulla wahid minal idain. Dari 2 malam ini kita dianjurkan untuk menghidupkannya. 2 malam Id, malam Idul Adha atau Idul Fitri. Karena apa? Kalau Nabi SAW, karena katanya Nabi disebutkan apa? Man qama lailatal Id imanan wa ihtisaban. Siapa yang berdiri bangun tengah malam ibadah. Bangun tengah malam itu diisi dengan ibadah. Nah, kita ibadah sebisa kita.
Kita bisa ngaji-ngaji, bisa wiritan sebisa kita, baca tasbih, sholawat atau apa. Jadi harus kita tuh ya apa caranya kita itu bekerja cerdas, hasilnya banyak. Jadi gitu. Apalagi banyak yang kita kerjakan jelas lebih banyak. Jadi kalau tidak bisa, jangan sampai nggak ibadah. Kalau tidak bisa kita tuh mengerjakan secara sempurna, jangan sampai kita tinggal semua. Kerjakan sebisa mungkin. Baca tasbih, capek diam. Iktikaf di masjid, iktikaf. Karena ketika kita iktikaf di masjid, kita misalkan capek untuk baca ini dan itu, duduknya saja kita sudah ibadah. Siapa yang menghidupkan malam ini dengan ibadah, apapun bentuk ibadahnya, lam yamut qalbuh yauma yamutul qulub, la yauma tamutul qulub. Disebutkan hatinya nanti tidak akan mati pada hari di mana hari itu hati semua manusia itu akan mati pada hari kiamat. Hati yang mati itu hati yang enggak selamat. Hati yang hidup itu hati yang selamat. Karena disebutkan pada hari kiamat itu disebutkan dalam satu ayat, tidak akan ada yang selamat illa man atallah biqalbin salim, katanya pada hari kiamat itu. Orang itu tidak akan selamat, tidak kira selamat kecuali wong sing teko bawa hati sing salim, sing hidup. Hati yang selamat. Apa qalbu salim ini? Ya diantaranya ini. Orang yang mendapatkan jaminan dari Allah ketika mengerjakan ini. Contoh ini diantaranya Idul Fitri. Siapa yang mengerjakan ini, katanya Nabi, hatinya akan hidup. Nah, termasuk penyelamat. Pada ketika orang itu hidup, menghidupkan malam-malam Idul Fitri, malam Idul Fitri atau Idul Adha, maka akan dikasih jaminan oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi disebutkan bahwasanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan diberi hati yang hidup pada hari nanti. Semua hati orang itu akan mati. Oh, ini sudah keistimewaan yang sangat besar. Kalau kita nggak dapat apa-apa, ini cukup sudah. Hari kiamat itu jadi orang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tak bisa kita apa yang kita gunakan jaminan nanti pada hari kiamat. Wa hadza huwa a'dhamul fadhail. Ini fadhail, fadilah yang sangat besar bagi orang yang menghidupkan malam Idul Fitri. Ka qaulihi ta'ala fi syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Bahasanya disebutkan dalam ayat ini, bahasanya orang yang tidak bersyahadat itu hatinya dianggap hati yang berdosa, nggak selamat. Loh, ini kita dapat jaminan keselamatan dari fadilahnya orang yang mengerjakan ibadah dari Idul Fitri. Disebutkan dalam satu keterangan juga, idza kan yaum Idul Fitr waqafatil malaikah ala abwabit tariq fanadau. Idza kan, ini besok ya. Keutamaan Idul Fitri itu banyak, baik malamnya atau besok paginya. Jadi ini keutamaan yang berkaitan dengan besok paginya, yaitu hari Idul Fitrinya. Apa katanya? Ketika masuk hari Idul Fitri, para malaikat itu akan berkumpul ala abwabit tariq, berkumpul di pintu-pintu gang-gang, jalan-jalan ini. Ada jalan, di ujung-ujung jalan tuh malaikat akan bergerombol. Fanadau, para malaikat itu akan saling berseru, akan saling ngomong, "Uhdhu ya ma'syarul muslimin." Hei wahai orang-orang muslimin, ayo bangkit, jalanlah, bergegaslah di pagi hari ini. Ila rabbin karim, datanglah menuju kepada Tuhanmu yang maha belas kasih, yang maha dermawan. Jadi orang itu ketika berangkat sholat Idul Fitri itu aslinya bukan berangkat ke masjid, ngadep sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Terus apa katanya? Ya munubil khair thumma yusib alaihil jazil. Datanglah, ngadeplah kepada Tuhanmu hari ini katanya malaikat Allah Tuhanmu yang munubil khair akan menuangkan segala kebaikannya. Thumma yusib alaihil jazil, akan memberi pahala kepada seseorang muslimin yang datang tadi dengan pahala yang sangat jazil, melimpah luah. Masya Allah. Lagot amartum biqiyamil lail fakumtum. Karena apa? Karena kalian kemarin oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh ibadah di malam-malam Ramadan, kalian sudah ibadah tarawih, ngaji dan lain semacamnya. Wa amartum bisyamin nahar fasumtum wa ataitum rabbakum faqbidu jawaizakum. Dan kalian sudah disuruh puasa kemarin siang-siang harinya, kalian sudah berpuasa. Kalian juga berbagi.
Maka dari itu datanglah, bergegaslah menuju ke tempat sholat kalian semua, keluarlah dari rumah-rumah kalian, fagbidu jawaizkum, terimalah, ambil, rengutlah jawaizkum, hadiah-hadiah, pemberian-pemberian dari Tuhan kalian kepada kalian, katanya malaikat. Jadi ribut malaikat itu besok ini. Kalau kita ingin tahu paling ributnya malaikat besok, diantaranya harinya malaikat itu ribut pada hari Arafah ketika ada orang beribadah ini, dan besok diantaranya momen-momen yang orang malaikat itu ribut. Cuman kita tidak tahu. Bayangkan, Masya Allah, itu seluruh malaikat ya, banyak malaikat seperti itu. Terus fa idza sallu nada munad, itu malaikat akan ngomong, ayo berangkat cepetan, ini ada pemberian banyak dari Allah, ayo. Ketika mereka sudah sholat, nanti akan ada satu seruan. Ketika orang-orang sudah kumpul di masjid terus bersalat, nanti akan ada satu seruan. Apa seruannya? Ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rasyidin ila rihalikum. Ketika orang sudah salat, Allahu Akbar, sudah salat, malaikat nanti akan ngomong akhirnya semuanya, ala, ketahuilah Tuhan kalian qad ghafara lakum, sekarang sudah memaafkan kepada kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Farji'u, pulanglah sekarang pulanglah, selesai sholat pulang, rasyidin, dalam keadaan inti sudah dapat hidayah, dalam keadaan inti sudah dapat petunjuk, dalam keadaan inti sudah dapat pahala yang banyak. Rasyidin ila rihalikum, pada rumah kalian semua. Fahuwa yaumul jaizah, hari itu dinamakan apa? Yaumul jaizah, hari pembebasan, hari apa ya, katanya orang Jawa itu jor-joran. Apa bahasa Indonesianya? Sudah Allah tuang sebanyak mungkin, sudah nggak Allah lihat siapa enggak, pokoknya besok datang. Kemarin sempat puasa, kemarin sempat ibadah di malam harinya, besok dia sholat. Tapi dengan catatan bukan orang yang hanya berlebaran ya, soalnya ada orang yang berlebaran, ada orang yang riyoyo temenan, orang sing piya-piryoyo iki, orang yang memang betul-betul dia itu masuk hari Id, dia dalam keadaan Idul Fitr, hari fitrah, penyucian dirinya. Gara-gara apa? Gara-gara puasa kemarin. Ente ibaratkan nyuci baju dari kemarin, sudah ente rendam dulu, terus ente cuci pakai sabun, ente jemur, bersih. Kalau ente nyuci baju cuman asal-asalan saja, ya itu bagi orang yang nggak puasa, puasanya nggak beres, nggak ngaji sama sekali, malamnya nggak tarawih. Tapi wallah alam, husnudzon saja kepada Allah, mungkin kita dapat semuanya. Husnudzon ya. Jadi seperti itu. Dalam keterangan yang lain disebutkan, qad ghafartu lakum dzunubakum kulliha, aku ampuni dosa kalian semuanya pada hari itu, katanya Allah ngomong, aku ampuni dosa kalian semuanya pada hari Idul Fitri itu. Paham itu? Masya Allah. Malam harinya Allah bebaskan kita itu dari api neraka, besok harinya disiapkan ampunan. Itu Idul Fitri dan malam Idul Fitri. Masya Allah. Nah itu tuntunan, maksudnya perbanyak doa juga ya. Ketika kita besok masuk salat Idul Fitri, perbanyak doa, berangkat pagi. Sunnahnya itu berangkat pagi ya. Kalau Idul Adha itu sangat sunnah, dianjurkan pagi-pagi sekali, sangat pagi, karena apa? Untuk persiapan menyembelih kurban nanti. Kalau Idul Fitri diperkirakan seukurannya itu seukuran sudah isyraq gitu, matahari sudah terbit, itu baru sholat. Jadi seperti itu. Makan dulu tadi ya, sunnahnya makan dulu sebelum berangkat dengan hitungan ganjil, makan makanannya kurma dan lain semacamnya. Jalan-jalan yang berbeda, jalannya seperti tadi disebutkan. Terus malamnya beribadah, besoknya itu seperti itu keistimewaannya. Terus ada sunnah juga, disunahkan mandi bagi yang mau sholat Id, mandi. Kapan sunnahnya itu? Kapan kita itu sudah dicatat mengerjakan sunnah mandi Idul Fitri? Kapan? Mulai nanti malam. Mulai masuk malam Idul Fitri, maghrib atau pertengahan malam. Kalau di Indonesia jam 12 ke atas ya, nisful lail, separuh malam, ketika seorang itu sudah mandi, niat untuk mandi sunnah Idul Fitri, maka sudah hasil. Atau malam nanti sudah hasil.
Yang paling bagus kapan? Yang paling bagus itu seperti sholat Jumat. Seperti sholat Jumat itu bagus apa? Ketika sudah hampir berangkat disunahkan mandi. Itu yang paling bagus. Ya apa caranya? Ya nanti mandi maghrib mandi. Kalau nanti malam mau mandi lagi. Besok mau berangkat subuh mandi. Gitu. Apa-apa. Itu ya sunnah mandi. Terus tatayyub, pakai minyak wangi. Karena di setiap perkumpulan yang mau kita hadiri itu diantara sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk tatayyub, untuk apa? Berwangi-wangian. Jadi seperti itu. Terus jalan dan lain semacamnya. Terus setelah itu silaturahmi ya, musafahah, salaman. Bersalam-salaman bagi orang yang mau Idul Fitri, bersalaman setelah sholat, salaman. Terus dengarkan khutbah itu didengarkan, karena itu termasuk seperti sholat Jumat itu khutbahnya sebelum sholat, kalau Idul Fitri setelahnya sholat. Jadi seperti itu, hadirnya itu yang khusyuk, niati bahwasanya bawalah niat-niat. Ada beberapa niat yang dianjurkan oleh salafus saleh ketika seorang itu mau hadir salat Idul Fitri, niati untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju niati untuk syukur kepada Allah. Ini dan lain semacamnya, niat untuk kembali kepada Allah, minta kepada Allah supaya bisa disampaikan lagi kepada bulan Ramadan yang akan datang tahun depan. Terus sunnah pakaian. Nah, pakaian yang disunahkan dalam Idul Fitri itu apa? Ini banyak orang yang sempat bertanya kemarin, agak sing takon di Instagram atau dan lain semacamnya. Sunnah pakaian yang dianjurkan dalam salat Idul Fitri itu pakaian yang baru. Kalau bisa selain warna putih, sunnahnya itu. Kalau putih sangat disunahkan pada hari Jumat. Kalau Idul Fitri sunnahnya warna baru. Nah, cukup suatu keterangan yang sangat agung kita lihat dari guru-guru kita di Hadramut, Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Sultanul Ulama, guru dari para guru-guru yang ada di Indonesia ini, yang pernah belajar ke Yaman, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Abuya Maliki itu yang ada di Mekah. Juga santri-santrinya itu sering kita lihat, Habib Umar bin Hafid, Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau-beliau ini, terutama Habib Umar ya, yang sering kita lihat selama kita belajar di Hadramut. Beliau ini kalau setiap Id pasti pakai jubah baru, jubah warna. Tidak sama dari Id yang kemarin, Idul Fitri misalkan pakai jubah warna apa, besok Idul Adha beda lagi, tidak sama dari tahun yang kemarin, pasti baru. Jadi seperti itu sunnah. Masya Allah. Jadi Habib Salim, kita dapati dulu Habib Salim seperti itu juga. Habib Ali Masyhur. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, putih tidak ada. Jadi gitu. Tapi dengan catatan jangan warna yang bisa mengganggu kehusuan sholat orang yang di belakang ya. Inti sholat ada di depan. Warnanya itu misalkan warna-warni, merah, kuning, hijau, jangan jadi gitu. Warna yang polos saja, yang campurannya tidak terlalu mencolok, jadi seperti itu. Terus jangan pakai warna yang disukai oleh orang perempuan. Itu sholat pakai warna pink terus. Oh ini polos, bib umum ini, tidak harus untuk orang perempuan. Oh iya, tidak apa-apa. Lihat adat sekitar juga, jadi seperti itu ya. Sunnahnya itu ya, pakai surban, sunnah. Pakai siwak, pakai minyak wangi, kerjakan semua sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika seseorang mau sholat. Itu sunnahnya ya. Pakai baju yang warna, itu sunnahnya. Kalau tidak ada baju putih tidak apa-apa. Yang biasa dipakai oleh baginda Nabi itu ketika sholat Id, dalam beberapa keterangan itu disebutkan Rasulullah itu biasanya pakai jubah yang warna hijau. Dalam keterangan yang lain, jubah yang warna hijau yang ada motifnya, ada bordirnya mungkin ya kalau sekarang. Itu biasanya jubah dipakai oleh baginda Nabi ketika baginda Nabi menemui
utusan-utusan dari Romawi, Persia dan lain semacamnya biasanya. Jubah yang warna hijau, bukan putih. Kalau Jumat Rasulullah pasti pakai warna putih. Jadi seperti itu. Nah, terus ada hal juga yang perlu kita perhatikan. Nah, mungkin ini sebagai penutup, mungkin itu pembahasan yang sudah cukup ya, yang sangat berkaitan dengan Idul Fitri. Di awal tadi kita mandinya itu mulai kapan? Malam hari sudah masuk. Terus setelah mandi ibadah ya, malam idnya kita urut dari malam idnya ibadah, hidupkan dengan ibadah. Sekecil apapun ibadah kamu bisa kerjakan. Ya, iktikaf di musholamu, tempat sholatmu, atau di masjid masing-masing. Jadi seperti itu. Niat ibadah lillahi ta'ala. Malamnya sangat istimewa. Mandi, kemudian besoknya mandi. Jalan yang jauh seperti tadi, jalannya takhaluf. Kalau jalannya cuma satu ya tinggal lewat kanan kiri saja, jadi gitu. Kalau bisa muter cari jalan lain ya. Terus jalan, makan, sebelum berangkat makan sesuatu yang sedikit saja, sesuatu yang sedikit. Kalau kurma yang ganjil 3, 5, 7 atau seterusnya ya. Terus musafahah. Terus bagi yang berangkat sholat id pakai baju baru, baju yang warna. Memang itu nggak harus baju baru sih. Ada makalah yang sering kita dengar, ya laisal id liman labisal jadid, dengan innamal id liman ta'atuhu tazid katanya. Itu tuh nggak harus bangga-banggaan pakai baju baru. Yang penting setelah id taatnya itu bertambah. Tapi ada kesunahan di sana yang butuh kita kerjakan, bukan untuk pamer, untuk mengerjakan sunnah. Kalau cuma